kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari yang berbahagia ini. Kita lagi-lagi diberikan kesempatan yang berbahagia oleh Tuhan untuk beribadah, bahkan untuk memuji dan menyembah Dia sampai pada saat sekarang ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita, bahkan dalam pelayanan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sampai saat ini kami terus merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak pernah merasakan satu kekurangan apapun di dalam hidup kami sampai saat sekarang ini. Kami bersyukur semua pertolongan dan penyertaan Tuhan, baik dalam pelayanan kami, bahkan dalam setiap aktivitas kami yang kami kerjakan hari lepas harinya di dalam hidup kami. Terima kasih semuanya itu Tuhan, terima kasih. Semua kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Demikian juga kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Sekarang ini kami sedang menghadapi masalah besar, yaitu COVID-19, di mana seluruh aspek kehidupan kami sungguh terganggu dengan keadaan ini. Kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya persoalan yang kami alami ini Tuhan, kiranya boleh berlalu di dalam hidup kami. Demikian kami berdoa Tuhan untuk seluruh para pemimpin kami di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Dan kiranya mereka benar-benar memiliki tanggung jawab untuk memimpin, bahkan untuk melaksanakan setiap tugas yang sudah dipercayakan kepada mereka. Demikian kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, sinode kami, Gereja Anugerah Kristus yang ada di Palembang. Tuhan berkati orang tua kami, Bapak Sulaiman sebagai ketua sinode, Bapak Yohanes Sugandi, Musa Ferry, Bapak Stephen dan Ibu Febrina. Tuhan berkati mereka dalam mengurus sinode kami. Apapun program-program dalam sinode kami, dalam pelayanan kami sungguh serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami dan percaya ketika Tuhan semuanya campur tangan dalam pelayanan kami, pasti berjalan dengan baik, pasti ada dampak bagi setiap dalam kehidupan kami. Demikian kami berdoa untuk pos Lampung di mana kami ada saat sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kami juga dalam pelayanan kami, walaupun saat ini kami harus beribadah. Semua jemaat kami ada di rumah dengan live streaming ini. Tuhan, kami memohon kiranya kami sungguh-sungguh, kiranya kami sukacita kami tidak diambil karena keadaan, tetapi hati kami benar-benar bersukacita karena Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Bapa di dalam surga, saya menyerahkan seluruh jemaat yang kami kasihi, keluarga Cenovi, Susu Hermansyah, Ituweri, Ko Philip dan Cek Christine. Tuhan berkati mereka, Tuhan siapkan mereka, apapun pergumulan mereka, kiranya Engkau Tuhan Yesus yang menolong. Demikian berdoa untuk keluarga Ko Andi, Cek Anita, adik kami El dan Pan dan untuk orang tua kami Ihi Ahun. Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Tuhan, Engkau yang memimpin, yang melindungi mereka juga, kuatkan iman mereka. Demikian juga untuk Ko Billy, Cek Siucan, adik kami Liam yang ada di Palembang. Tuhan berkati keluarga Ko Billy, siapkan mereka juga dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Demikian kami berdoa juga untuk Cek Eli. Tuhan, siapkan dia juga, siapkan hatinya. Untuk Cek Meli, siapkan juga dia, siapkan hatinya Tuhan. Demikian kami berdoa juga untuk Ranto yang bersama dengan kami ada di tempat ini. Siapkan juga hatinya, dan Mama dan Feby dan hamba-Mu juga bersama dengan istri, siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Demikian kami berdoa juga untuk keluarga Ko Abun, Ibu Fatima, adik kami Sul yang sedang berada di Jakarta. Tuhan, sembuhkan segala penyakit. Toko yang dibuka oleh Ko Abun setiap harinya Engkau memberkati. Demikian berdoa untuk keluarga Iamoy, kiranya Engkau juga yang memberkati. Saat ini Tuhan, kami siap untuk diberkati, bahkan membaca firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari yang berbahagia ini dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang ada Alkitab di rumah boleh membukanya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kitab Filipi pasal 1, pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan membergah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiayaan jemaat. Tentang kebenaran dalam ketaatan, mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang begitu semangat setelah dia bertobat, setelah dia mengenal Kristus. Dia begitu semangat memberitakan Injil. Dia begitu semangat memberitakan kebenaran yang sudah memerdekakan dia, termasuk kepada jemaat Filipi yang kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini, saudara. Pasal 3 ayat 1 sampai ke-10 ini adalah menandakan sebuah respon Paulus, di mana pada saat itu ada orang-orang yang Yahudi yang mencoba mau memberikan sebuah pengajaran terhadap jemaat yang sudah dilayani oleh Paulus, supaya mereka mengalihkan kebenaran yang mereka terima, mengalihkan perhatiannya, di mana mereka harus diajarkan untuk taat terhadap hukum Taurat, untuk melakukan semua hal-hal yang menjadi tradisi-tradisi orang Yahudi pada saat itu, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Maka Paulus sebagai hamba Tuhan, dia sayang kepada jemaat Filipi yang sudah hidup dalam kebenaran. Dia tidak rindu jemaat ini disesatkan lagi dengan pengajaran yang salah. Dia tidak mau jemaat ini berubah lagi pendiriannya dari kebenaran yang sudah mereka terima kepada kebenaran yang salah, kepada kebenaran yang tidak sama sekali bermutu dan berkualitas. Hamba Tuhan yang mengasihi jemaatnya, Paulus berkata, dia datang untuk menasihati mereka. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di mana ada beberapa orang yang ada pada saat itu, di mana mereka memaksa untuk mengikuti aturan-aturan istiadat yang ada pada saat itu. Misalnya Bapak Ibu Saudara, yaitu berbicara tentang sunat dan ketaatan pada Taurat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah persoalan inilah Paulus hadir. Paulus datang kepada jemaat Filipi untuk mengingatkan mereka. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa siapa Paulus yang sesungguhnya,
sebelum dia melayani Tuhan. Dikatakan bahwa dia itu adalah Paulus yang seharusnya juga dia punya alasan yang sama seperti orang-orang Yahudi ini yang mau menyampaikan ajaran-ajaran yang palsu terhadap jemaat Filipi. Karena Paulus adalah dia juga orang yang sudah memahami tentang hukum Taurat. Dan semua ada istiadat orang Yahudi, dia sudah mengenal semuanya itu. Pasti dia memiliki sejuta alasan Bapak Ibu Saudara untuk membanggakan dirinya dibandingkan dengan orang yang baru mengajarkan itu. Dia akan berada lebih jauh di atas semua pengajaran tersesat itu Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang keempat tadi dia katakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Artinya bahwa Paulus sudah mengikuti semua aturan-aturan. Ada istiadat dalam kultur orang Yahudi pada saat itu. Dia disunat pada hari yang ke-8. Merupakan kebanggaan orang Yahudi pada saat itu. Dan dia juga pengajar Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Dan lain sebagainya. Artinya bahwa Paulus sudah memahami bagaimana pribadi apa yang diajarkan oleh orang-orang itu kepada jemaat Filipi yang sudah hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus dalam hal ini dia berkata bahwa lebih dari apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang itu, justru dia sendiri adalah pernah menganiaya orang-orang Kristen. Penganiayaan yang dia lakukan merupakan salah satu bukti bagaimana dia sangat bersemangat dalam membaca hukum Taurat, bagaimana dia cinta terhadap hukum Taurat sehingga dia rela melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada saat itu. Artinya bagi Paulus, kalau dia mau membandingkan dirinya dengan orang-orang yang sedang mengajarkan ajaran palsu, dia lebih daripada itu. Maka sebagai hamba Tuhan yang sudah hidup di dalam Tuhan, dia mau berkata kepada jemaat Filipi, kamu harus siap-siap, kamu harus hati-hati. Di ayat yang kedua tadi, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Paulus memberikan sebuah peringatan kepada jemaat bahwa semua yang orang lakukan itu, saya lebih daripada mereka. Oleh karena itu, karena saya yang sudah menyampaikan kebenaran kepadamu, seharusnya kamu harus tetap kokoh dan kuat terhadap kebenaran yang sudah kamu terima ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, tema kita dari kebenaran ini adalah pembaharuan karena Injil. Minggu kemarin kita belajar juga dari Paulus dari kitab Roma, di mana kita memiliki tema kecil yaitu Injil yang menyelamatkan keluargaku. Dan sekarang juga pembaharuan karena Injil. Kita belajar dari Rasul Paulus, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Injil itu membaharui kehidupan Paulus. Dan apa yang dialami oleh Paulus setelah Injil itu membaharui hidupnya. Poin yang pertama kita adalah tujuan hidup Paulus berubah dari yang sebelumnya. Dikatakan pada ayat yang keempat. Dan ayat yang kelima tadi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Bahkan ayat yang keenam tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sebelum Paulus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sebelum Paulus bertemu dengan Tuhan, tujuan hidup Paulus pada akhirnya adalah dia hanya mau melakukan kebenaran-kebenaran yang sudah dia terima, yang sudah dia pahami selama ini berdasarkan hukum Taurat. Dia mau berjuang, dia mau menampakkan kepada semua orang, dia mau memberitakan kepada semua orang bahwa kebenaran yang dia miliki ini adalah menjadi standar, menjadi pondasi yang sesungguhnya harus dipercayai. Sehingga dia memiliki tujuan hidup pada saat itu. Dia mau membinasakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Paulus sudah memiliki kebenaran sendiri pada saat itu yang menjadi kebanggaan bagi dia, saudara. Tetapi setelah dia dibaharui oleh Injil, maka terjadi pembaharuan dalam tujuan hidup Paulus. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi aku yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, saudara. Tuhanku lebih mulia
daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang tadinya hidup Paulus, dia bangga dengan kebenarannya. Yang tadinya hidup Paulus, dia senang dengan melakukan kebenaran dia terima yang sudah dia pahami, sampai dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi setelah dia berada di dalam Tuhan, setelah hidupnya dibarui oleh Injil, maka dia berkata bahwa segala sesuatu yang selama ini dia banggakan, dia berkata semuanya aku anggap rugi. Bahkan dia berkata sampah, atau tidak ada sesuatu hal yang bernilai dari semuanya itu. Tidak ada sesuatu hal yang saya banggakan sebenarnya setelah aku mengenal Kristus yang sudah membaharui hidupku. Jadi tujuan hidup Paulus langsung berubah setelah dia mengenal Kristus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya sekedar secara kognitif atau pengetahuan Paulus mengenal Tuhan, saudara. Tetapi pengenalan ini adalah berkaitan erat dengan kuasa. Dalam persekutuan, dengan kata lain, pengenalan personal adalah pengenalan yang selalu relasional. Artinya bahwa dia kenal Tuhan secara pribadi, maka pengenalannya secara pribadi dengan Tuhan membangun hubungan secara langsung dengan Tuhan, di mana dia tahu bahwa Tuhan yang sudah membaharui hidupnya adalah yang menjadi pemilik hidupnya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini juga sangat penting bagi kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kita pasti mempunyai Alkitab. Bahkan setiap kita pasti selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah firman Tuhan yang sudah kita baca, apakah firman Tuhan yang sudah kita renungkan sudah membaharui tujuan hidup kita, sudah membaharui arah hidup kita, di mana arah hidup kita bukan lagi untuk keuntungan diri kita sendiri, di mana arah hidup kita bukan lagi untuk kebanggaan diri kita sendiri seperti yang dialami oleh Paulus, tetapi tujuan dan arah hidup kita sekarang adalah bagaimana Tuhan dimuliakan, bagaimana kebenaran yang sudah saya terima, yang sudah saya pahami, saya bisa mengarahkan hidup saya total kepada Tuhan, bukan berdasarkan kebenaran saya sendiri, tetapi berdasarkan firman Tuhan yang sudah saya terima, bahkan yang sudah saya dengarkan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya firman Tuhan itu sanggup mengubah setiap hidup kita. Firman Tuhan itu mampu mengubah setiap hidup kita, bahkan tujuan hidup kita. Paulus menjadi saksi bagi kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, pagi hari yang berbahagia ini sebagai hamba Tuhan, dasarkan fondasi hidup kita pada kebenaran firman Tuhan. Rendahkan dirimu, biarlah Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Ya, tidak kita hanya mengenal Tuhan secara pengetahuan, tetapi benar-benar kita mengalami firman Tuhan itu. Benar-benar kita merasakan firman Tuhan itu. Benar-benar kita merasakan kuasa daripada firman Tuhan itu. Seperti yang dialami oleh Paulus, dia mengalami pembaharuan karena firman Tuhan. Saya percaya juga firman Tuhan pasti akan membaharui kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembaharuan lewat Injil. Setelah Paulus tadi tujuan hidupnya dibaharui, sekarang nilai hidup Paulus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata di ayat yang ke-7 tadi Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus Yesus. Kerugian di sini Bapak Ibu Saudara bukan hanya menunjuk pada semua kelebihan yang dia sebut di ayat yang ke-6 tadi, 4 sampai ke-6 tadi. Kan banyak kelebihan Paulus tadi. Di ayat yang ke-4 sampai yang ke-6, dia orang Farisi, dia orang Yahudi yang sudah mengenal firman Tuhan, yang sudah mengenal hukum Taurat, dan dia sudah melakukan, bahkan dia berkata dia tidak bercacat untuk tidak melakukannya semuanya itu. Dia sudah melakukan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang nilai hidup Paulus diubahkan oleh firman Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan?
Semua yang selama ini yang menjadi kebanggaan bagi Paulus di dalam dirinya, bahkan yang selama ini dia perjuangkan sampai dia mati-matian, maka nilai hidupnya pada saat itu berada di dalam titik kebenaran secara pengetahuan, bahkan secara pemahaman yang dia miliki. Tetapi nilai kehidupan Paulus setelah dia mengenal Kristus, sekarang nilainya adalah berada di dalam Tuhan, saudara. Apa yang dianggap rugi atau sampah bukanlah hal-hal yang pada dirinya selama ini merupakan, dia berkata, semua adalah sampah. Oleh karena kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di sini Paulus sedang memikirkan segala kebanggaan jasmani yang selama ini dia pikirkan. Dia mau berjuang karena dia bangga, dia orang Yahudi dan dia melakukan segala hukum Taurat. Nilai hidupnya ada di sana. Tetapi setelah dia berada di dalam Kristus Yesus, maka nilai hidup Paulus, dia berkata yang semuanya itu sebelumnya itu adalah sampah. Karena dia mengenal Kristus, barulah pembaharuan secara nilai kehidupannya berubah, di mana sekarang dia berkata tidak ada artinya setelah dia mengenal Kristus. Karena kenapa Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan? Ternyata semua yang selama dia lakukan selama ini, jika dia bandingkan dengan Kristus, hidup Paulus itu tidak ada nilainya, saudara. Dia punya nilai tadi secara manusia, dia punya nilai, tapi setelah dia ada di dalam Kristus, dia berkata, aku ini tidak ada artinya. Tidak ada apa-apanya dia dirinya ini di hadapan Tuhan. Tidak ada nilai sesuatu pun. Kalau dia mau berkata kepada Tuhan, Tuhan berapa nilai yang Tuhan berikan dalam hidup saya? Tidak ada nilai dalam kehidupan Paulus. Demikian juga kita sebenarnya, saudara. Mungkin kita berkata sekarang ini aku punya nilai, karena punya pekerjaan, punya usaha, punya jabatan, aku bernilai. Oke. Tetapi apakah Anda bernilai kalau Tuhan memandang kita sampai sekarang ini? Berapa nilai kalau Tuhan memberikan nilai saya dan Bapak Ibu? Kalau rantau berapa nilaimu kalau Tuhan memberikan? 9, 10? Belum tentu. Karena kenapa? Di dunia ini memang kita memiliki nilai. Tetapi kalau kita Tuhan melihat saya dan Bapak Ibu, nilai saya ini berapa? Belum tentu sampai 5, saudara. Gitu ya. Tapi kita berjuang dalam dunia ini sampai ada orang mati-matian. Karena kenapa? Di mana dia meletakkan nilai hidupnya. Ya. Tapi pagi hari ini saya mau menyampaikan sebagai hamba Tuhan bahwa kita meletakkan nilai hidup kita terhadap pengenalan kita akan Tuhan. Di sanalah kita meletakkan penilaian hidup kita. Sudah sejauh mana kita mengenal Tuhan dalam hidup ini? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar daripada Paulus. Di ayat yang ke-8 dia berkata bahwa oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua yang bernilai bagi Paulus yang selama ini sebelum dia mengenal Tuhan, dia buang semuanya. Dia tidak menganggap apa-apa. Kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Ternyata ketika dia menyerahkan, membuka hidupnya di hadapan Tuhan, ternyata tidak ada nilainya di hadapan Tuhan apa yang selama ini dia banggakan, saudara. Makanya dia berkata, supaya aku memperoleh Kristus. Dia meninggalkan segala sesuatu yang menghalanginya untuk mengenal Kristus. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus hati-hati. Terkadang hal-hal yang bernilai di dalam hidup kita saat sekarang ini, yang kita anggap ini bernilai, itulah yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Apakah itu saudara? Entah harta saudara, entah jabatan saudara, entah kepintaran saudara, dan banyak macam saudara. Tapi Paulus berkata, semuanya itu tidak ada nilainya kalau kita bandingkan pengenalan kita akan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga adalah pembaharuan di dalam Injil. Makna hidup Paulus dibaharui, saudara. Bagi Paulus yang penting ialah kebenaran dari Allah. Artinya apa Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Pemahaman tentang tujuan dan nilai hidup
akan menentukan bagaimana seseorang memaknai hidupnya. Tadi kita sudah memahami tujuan hidup kita, nilai hidup kita. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita memaknai kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Bagi Paulus sekarang, kebenaran di hadapan Allah itu yang paling penting. Kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Karena tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini adalah hidupnya benar. Tidak ada. Tapi kita dibenarkan oleh Tuhan, makanya kita bisa benar. Tidak ada perjuangan kita, saudara. Karena kita orang berdosa. Kebenaran itu diperoleh karena pemberian atau dikatakan adalah anugerah Allah. Yang kita terima lewat iman kita kepada Tuhan. Dan itu kita terima dengan cuma-cuma, saudara. Sehingga hidup kita ini memiliki makna. Ada arti yang tadinya tidak ada arti. Sekarang kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka saya menjadi pribadi yang benar. Maka saya memiliki arti hidup. Saya bermakna, hidup saya dipandang oleh Tuhan. Jadi tidak ada perjuangan kita untuk membuat hidup kita ini berarti. Jadi di sini kita harus belajar tentang kerendahan hati. Dan kita mengevaluasi diri kita. Kalau kita mau berarti, bermakna bagi orang lain, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, ingat, rendahkan hatimu. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada artinya, saudara. Tidak bisa bermakna bagi orang lain. Tetapi karena kita hidup di dalam Kristus, Tuhan mengubah hidup saya dan Bapak Ibu. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa berarti, kita bisa bermakna. Apa yang kita sampaikan orang senang, apa yang mau kita lakukan, memuaskan orang lain. Karena kenapa? Karena kita sudah hidup di dalam Kristus. Tapi kalau kita belum hidup di dalam Kristus, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya tidak ada berhasil, bahkan membuat orang lain sakit hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Pembaharuan karena Injil. Yang pertama, tujuan hidup kita diubahkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, nilai hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, makna hidup kita pun diubahkan oleh Tuhan. Yang menjadi kesimpulan bagi kita Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Injil mengubahkan segalanya. Ya, firman Tuhan mengubahkan segalanya dalam hidup kita. Asal kita membuka hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam